Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan nama DPL Bapak Hendriadi SHMH yang pada kesempatan kali ini akan mengadili sengketa waris dengan saya Bayu Aji Setiawan sebagai hakim ketua. Saya Ratih Hoini sebagai panitera. Saya Nadia Halimatus Sa'diah sebagai hakim anggota 1. Saya Isla Ramadan sebagai hakim anggota 2. Saya Novia Andina Putri sebagai penggugat. Saya Ferdinand Agraha sebagai tergugat. Saya Sintami Agustian sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Chelsea Gabriel Joshua sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Wica Dwi Arinda Putri sebagai saksi penggugat 1. Saya Rosa Nopri Santika sebagai saksi penggugat 2. Saya Indah Fitriani sebagai saksi tergugat 1. Saya Talisan Rizky Gusmar sebagai saksi tergugat 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Senin 29 November 2021. Dengan register perkara nomor 0301-PDT-G-2021-PA Tanjung Karang segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang gugatan waris dengan register perkara nomor 0301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Novia Andina Putri binti Alidaki selaku penggugat melawan Ferdinand Agraha bin Alidaki selaku tergugat pada hari Senin 29 November 2021 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada petugas khusus supaya memanggil penggugat dan tergugat. Register perkara nomor 0301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Novia Andina Putri binti Alidaki selaku penggugat melawan Ferdinand Agraha binti Alidaki selaku tergugat. Dipersilakan masuk ruangan sidang. Silakan dulu. Baik, assalamualaikum saudara penggugat dan tergugat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah yang mulia, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Saudari penggugat, siapa nama saudari? Novia Andina Putri, Umur? 25 tahun. Alamat? Jalan Flamboyan nomor 9 Sukabumi, Bandar Lampung. Agama? Islam. Saudari penggugat, apakah pada sidang hari ini saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, dipersilakan kepada kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sintami Agustian SHMH, kuasa hukum berkantor di Jalan Pulau Legundi nomor 95 Sukarame, Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Baik, bisakah Anda menunjukkan kepada kami surat kuasa khusus beracara pada sidang hari ini? Bisa, Hakim Ketua. Silakan. Baiklah, kalau begitu setelah memeriksa berkas dari kuasa hukum, saya nyatakan kuasa hukum penggugat dapat mengikuti persidangan hari ini. Saudara tergugat,
Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah yang mulia, sehat dan siap mengikuti persidangan. Saudara, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Baik, nama saudara, Ferdinand Agraha, umur, 30 tahun, alamat, Jalan Anggidi, nomor 10 Ekanis, Bandar Lampung. agama saudara. Islam. Baik, saudara tergugat, dalam persidangan hari ini Anda maju sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Bersama kuasa hukum saya. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, bisakah Anda memperkenalkan diri? Ya, yang mulia, izin memperkenalkan diri, nama saya Chelsea Gabriela SHMH, selaku advokat pada kantor hukum Chelsea and Partner yang bertempat di Jalan Pulau Pisang, Harapan Jaya, nomor 4, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisakah Anda menunjukkan kepada kami surat kuasa khusus beserta surat izin beracara Anda? Bisa, yang mulia. Baiklah, kalau begitu setelah memeriksa berkas dari kuasa hukum, saya nyatakan kuasa hukum tergugat dapat mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara tergugat, Anda mengetahui mengapa Anda datang ke sini? Iya yang mulia, hari ini saya datang untuk menyelesaikan sengketa waris dengan adik saya. Siapa adik Anda dan namanya siapa? Novia Andina Putri. Baik, saudari penggugat, benarkah yang dikatakan tergugat bahwa saudari adalah adik dari tergugat? Ya, yang mulia, saya adalah adik kandung dari tergugat. Baik, saudari penggugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang ke sini? Ya, untuk melaksanakan persidangan sengketa waris bersama kakak saya. Baiklah, kalau begitu saudari penggugat dan tergugat, Anda datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai tersebut dinyatakan resmi dan patut. Atas perkara sengketa waris register perkara nomor 0301 garing PDT garing 2021 garis miring Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Novia Adina Putri binti Alidaki selaku penggugat dengan Ferdinand Agraha bin Alidaki selaku tergugat sesuai dengan pasal 30 ayat 1 HIR garing pasal 154 RBG. Sebelum memeriksa perkara ini, kami berkewajiban memberi nasihat kepada saudari penggugat dan tergugat bahwa perselisihan tidak baik. Mengapa? Karena dengan perselisihan berarti ikatan persaudaraan yang selama ini terjalin dalam sebuah kekeluargaan akan hancur. Apa yang selama ini diceritakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah baiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan saling memaafkan satu sama lain. Silakan untuk hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Baik Hakim Ketua, terima kasih. Langsung saja ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penggugat dan tergugat, jika dilihat dari isi surat gugatan, kalian adalah saudara. Jadi sangat disayangkan jika hanya karena masalah waris, hubungan tali silaturahmi di antara kalian putus. Jadi sampai di sini tidak adakah keinginan untuk berdamai? Tidak, Bu, saya sudah sangat kecewa dengan kakak saya. Baik. Setiap manusia itu berpotensi melakukan kesalahan, dan kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Sedari kecil kalian dibesarkan dari satu keluarga. Sangat sayang jika hanya karena waris akan menimbulkan permasalahan yang tidak baik untuk ke depannya. Lalu bagaimana? Apakah sampai di sini masih tidak ingin untuk berdamai? Iya, yang mulia, saya masih tidak ingin berdamai dan saya akan melanjutkan persidangan ini. Baik, jika begitu tidak bisakah jika diselesaikan secara kekeluargaan saja supaya tidak menimbulkan hal yang tidak untuk kedepannya? Saya sudah pernah berbicara dengan kakak saya, tetapi kakak saya tidak pernah bisa diajak bicara baik-baik. Jadi saya rasa ini adalah jalan yang terbaik. Baiklah, jika begitu bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah Anda siap menerima gugatan dari adik Anda? Kakak mana yang bersisi dengan adik yang mulia? Namun jika dirasa ini adalah jalan terbaik, maka saya siap untuk mengikuti persidangan. Baiklah, kalau begitu saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara penggugat?
apakah Anda tetap ingin untuk menggugat kakak Anda? Saya tetap pada pendirian saya yang mulia dan saya sudah berpikir matang-matang untuk tetap melanjutkan persidangan ini. Bagaimana saudara tergugat? Saya sarankan kepada majelis. Bagaimana kepada saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkan kembali untuk tidak menggugat kakak Anda? Saya tetap pada pendirian saya yang mulia. Baiklah, saudari penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan hari ini tampaknya tidak menemui hasil. Namun, tentu harapan kita adalah perdamaian. Dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, majelis masih wajib untuk memberikan kesempatan kepada para penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saudari penggugat dan tergugat, apakah Anda memilih sendiri hakim mediasinya atau diserahkan kepada majelis hakim? Ya, kami serahkan kepada majelis hakim saja. Baiklah, setelah berunding dan berdiskusi, kami menetapkan bahwa perkara ini akan dimediasi oleh Hakim Anggota 2, yakni Dr. Izul Haq Ramadan. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Apakah kalian bersedia? Ya, yang mulia, kami setuju. Baiklah, kalau begitu karena usaha damai dalam sidang hari ini tidak berhasil, karena perkara ini akan diperiksa, kepada para pihak harus melaksanakan mediasi terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda akan dilanjutkan pada hari Senin 6 Desember tahun 2021 pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Sidang sengketa waris nomor register perkara 0301-PDT-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan register perkara nomor 0301-PDT-G-2021-PA pada hari Senin tanggal 29 November 2021 ditutup. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Izul Haq Ramadan. Saya di sini sebagai seorang mediator yang ditunjuk langsung oleh Hakim Ketua. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Mina Putri. Saya di sini sebagai penggugat. Perkenalkan Pak, saya di sini sebagai tergugat. Nama saya Ferdinand Agraha. Apakah Bapak dan Ibu tahu mengapa Bapak dan Ibu berada di ruangan ini? Iya, untuk dimediasi. Nah, baiklah, jika begitu dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu ikuti atau Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Hal ini sesuai dengan inti yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai seorang mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu imparsial, yang artinya tidak memihak atau netral. Yang kedua yaitu tidak mempunyai hak untuk memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang selanjutnya yaitu kerahasiaan, yang berarti dalam proses mediasi bersifat rahasia. Yang terakhir yaitu kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan secara terpisah antara para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu mediasi pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib pada mediasi hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah mediator mempersilahkan. Yang selanjutnya, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang selanjutnya, tidak boleh merokok. Yang selanjutnya, tidak boleh menggunakan handphone. Dan yang terakhir, tidak bisa dan tidak boleh merekam isi pembicaraan.
Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan tersebut? Iya, Pak. Setuju. Baiklah, jika begitu bagaimana jika mulai dengan mendengar keterangan dari saudari penggugat terlebih dahulu? Apakah Bapak setuju? Setuju, Pak. Silakan. Silakan, Bu. Jadi gini Pak, saya di sini adalah adik kandung dari Kak Ferdinand. Seperti yang telah kita ketahui bahwa orang tua kami yang bernama Bapak Ali Daki dan Ibu Lilis Hartati telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Orang tua kami meninggalkan harta warisan berupa sawah seluas 30 hektar, 1 unit sepeda motor, 1 unit mobil dan juga rumah. Nah, di sini kakak saya menjual rumah tersebut tanpa persetujuan dari saya dengan alasan karena kondisi terdesak. Saya merasa rumah itu sangat penting karena banyak sekali kenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya juga merasa berhak atas rumah tersebut karena saya adalah ahli waris dari harta peninggalan orang tua kami. Jika dalam keadaan terdesak, kenapa harus menjual rumah? Kan masih ada kendaraan yang lainnya dan juga sawah. Begitu, Pak. Baik, berarti artinya Ibu di sini tidak terima atas rumah yang dijual oleh tergugat. Benar Iya, begitu? benar, Pak. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari saudari penggugat, saya beri kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Jadi gini, Pak. Masalah sebenarnya itu, Pak, awalnya tadi setelah diceritakan juga dari adik saya. Jadi sebenarnya saya ini terlibat hutang, Pak, di bank. Nah, dan kebetulan saya agunkan rumah saya di bank. Dalam waktu yang nggak lama lagi, bank itu bakal menyita rumah saya, Pak. Rumah yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Nah, pertimbangan saya, kalau tidak saya jual rumah ini segera, bank akan mengambil rumahnya dan saya tidak akan dapat apa-apa. Sedangkan kalau saya jual, harga rumah itu lebih banyak nilainya daripada nilai yang saya hutangkan di bank tadi, Pak. Nah, perkiraan saya, kalau saya jual rumah itu, harganya yang lebih mahal tadi, sisa daripada penjualan tadi saya bayarkan ke bank dan bisa saya belikan rumah yang lebih sederhana lagi, Pak, yang lebih murah daripada rumah yang saya jual tadi, Pak. Apa? Bagaimana bisa seperti itu dengan cara menjual rumah? Kan masih ada kendaraan yang lainnya dan juga sawah. Kepada penggugat, saya harap untuk tenang. Kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari tergugat sampai selesai, bukan begitu? Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Mediator. Sopan adik saya ini. Jadi maksud saya, Pak, kenapa saya menjual rumah saya tadi? Ya, karena memang harganya lebih mahal, Pak, dan posisinya strategis. Untuk saya menjual itu saya nggak perlu waktu lama, dan sudah ada orang yang menawar dengan harga tinggi. Itu alasan saya kenapa saya lebih memilih untuk menjual rumah ketimbang saya harus menjual sawah. Itu, Pak. Oh, jadi begitu. Nah, Ya, berarti dalam hal ini Pak Ferdinand tidak memiliki pilihan lain untuk menjual rumah tersebut. Benar begitu? Sebenarnya ada, Pak. Hanya pertimbangan saya, kalau misalkan saya jual tanah tadi dengan luas yang 30 hektar tadi, saya butuh waktu lama, Pak. Sedangkan jenjang waktu saya untuk melunasi bank tadi, waktunya tinggal sedikit, Pak. Namun masih ada barang seperti sepeda motor, itu bagaimana, Pak? Iya benar, Pak. Saya menduga kakak saya itu menjual rumah tersebut hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maaf kepada pihak penggugat, sebelumnya saya tadi sudah menyampaikan tata tertib bahwasanya ketika mediator belum mempersilahkan Anda untuk berbicara, jangan berbicara. Kita tunggu sampai penggugat menyelesaikan penjelasannya terlebih dahulu. Baiklah, Pak, maaf. Iya, memang benar, Pak. Ada peninggalan dari orang tua saya berupa motor dan mobil. Namun kalau saya jual tadi barang-barang tadi, hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi utang saya, Pak. Itulah alasan saya mengapa saya lebih memilih untuk menjual rumah. Walaupun dalam hati saya sebenarnya saya merasa teriris hatinya, merasa sedih, namun saya tidak punya pilihan lain, Pak. Seperti yang dikatakan oleh tergugat bahwa segala sesuatu itu ada penyebabnya. Setiap manusia itu memiliki kesalahan. Maka dari itu bagaimana pendapat saudara penggugat? Sepertinya hubungan perguruan ini lebih penting daripada harta. Dan hendaknya perkara ini diselesaikan secara damai, bukan melalui jalur hukum. Iya, Pak, saya tahu segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah kakak saya menjual rumah tersebut tanpa persetujuan dari saya. Kan sudah jelas saya juga termasuk ahli waris dari harta peninggalan orang tua saya. Jadi untuk mengembalikan rumah tersebut, saya ingin membawa persoalan ini ke jalur hukum. Bagaimana pendapat tergugat? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Kalau memang menurut adik saya itu jalan terbaik, insya Allah saya siap mengikuti persidangan hari ini.
Baiklah, kami menyarankan bagaimana jika uang hasil penjualan rumah tersebut dibagikan untuk tergugat dan juga penggugat, sehingga penggugat dan tergugat sama-sama mendapatkan haknya. Saya nggak setuju Pak. Kalau seperti itu caranya, saya nggak akan dapat bagian apa-apa karena bagian saya akan habis hanya untuk membayar utang. Keberatan Yang Mulia, saya menginginkan rumah tersebut kembali bukan mengenai uangnya, tetapi mengenai banyaknya kenangan yang telah kami lalui bersama orang tua kami di rumah tersebut. Baiklah, karena dari pihak penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka sidang akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah mengikuti mediasi pada hari ini. Perlu diingat, selama sidang berlangsung masih terbuka kesempatan untuk berdamai sampai sebelum dijatuhkannya putusan. Saya selaku mediator pada hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Senin 13 Desember 2021 dengan register perkara nomor 0301-PDT-G-2021-PA Tanjung Karang segera dimulai. Kepada majelis hakim dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang gugatan waris dengan register perkara nomor 0301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Novia Andina Putri binti Alidaki selaku penggugat melawan Ferdinand Agraha bin Alidaki selaku tergugat pada hari Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat? Ya, majelis hakim. Apakah saudara kuasa hukum tergugat? Ya, majelis hakim. Apakah saudara kuasa hukum penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Sehat dan siap menjalani persidangan, majelis hakim. Baik, apakah saudara kuasa hukum tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, Silakan masing-masing kuasa hukum penggugat dan tergugat maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa dan memperlihatkan surat izin praktek berkuasa. baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan atas gugatan yang telah dijatuhkan? Tidak, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah tidak sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali penyelesaian masalah waris ini dengan jalan permusyawaratan bersama klien saudara? Dari kuasa hukum tergugat mengingat adanya hubungan persaudaraan antara masing-masing. Kami sudah mencoba jalan musyawarah berkali-kali, Yang Mulia. Namun sampai sekarang masih belum dicapai kesepakatan. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan klien kuasa hukum penggugat? Apakah tidak diselesaikan dengan jalan perdamaian? Ya, Yang Mulia, kami terus berupaya untuk melakukan perdamaian, tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, kalau begitu para pihak menginginkan sidang tetap dilanjutkan. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan gugatan dari penggugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah menerima salinan gugatan? Sudah menerima salinan gugatan dari penggugat? Dan apakah saudara tahu isi dari gugatan yang sudah disampaikan? Baik, kalau begitu saya persilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Terima kasih, majelis hakim.
Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Jalan Untung Suropati nomor 2 Tanjung Karang di Bandar Lampung. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Sintami Agustian SHMH, Ketua Hukum berkantor di Jalan Pulau Legendi nomor 5 Sukarame, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November tahun 2021 bertindak untuk dan atas nama klien kami, nama Novia Andina Putri SADM, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan nomor 9 Sukabumi sebagai penggugat. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dan ini hendak mengajukan gugatan kepada Saudara Ferdinand Agraha SARS, pekerjaan arsitektur, alamat di Jalan Hangdihi nomor 10 Waikandis. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa almarhum Bapak Ali Daki dan Ibu Lilis Hartanti telah meninggal dunia pada tahun 2018. 2. Bahwa pasangan tersebut telah mempunyai 2 orang anak. Yang pertama, Ferdinand Agraha SARS, pekerjaan arsitektur, alamat di Jalan Hangdihi nomor 10 Waikandis, dan Novia Andina Putri SADM, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di Jalan Flamboyan nomor 9 Sukabumi. 3. Bahwa penggugat merupakan adik kandung dari Ferdinand Agraha SARS yang merupakan anak dari pasangan almarhum Bapak Ali Daki dan Ibu Lilis Hartanti. Bahwa pasangan tersebut telah meninggalkan harta warisan yang dikuasai oleh tergugat berupa 1. Rumah mewah senilai 2 miliar yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 8.000 meter persegi dengan hak milik atas nama Ali Daki yang saat ini dihuni oleh tergugat. 2. Sawah seluas 30 hektar atas nama Ali Daki. 3. 1 unit mobil Avanza tahun 2015 BE 4718K atas nama Lilis Hartanti. Dan 1 unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 BE 4652RN atas nama Ali Daki. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang berkenan memutuskan. Primer, pertama mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menetapkan bahwa penggugat Novia Andina Putri SADM adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Ali Daki dan Ibu Lilis Hartanti. 3. Menetapkan harta warisan yang telah dihabiskan oleh tergugat adalah harta peninggalan pewaris. 4. Menetapkan harta warisan yang telah dihabiskan oleh tergugat adalah harta peninggalan pewaris. 5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari harta peninggalan pewaris dengan memperhitungkan harta warisan yang sudah dihabiskan oleh tergugat. 6. Menetapkan harta peninggalan pewaris secara sah dan berharga sita jaminannya. 7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada permohonan banding, kasasi, dan ataupun upaya hukum lainnya dari tergugat. 8. Menghukum pula tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari kasus ini. Subsidiar, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini saya sampaikan dan atas pertimbangan Ketua Pengadilan kelas 1A Tanjung Karang diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana, apakah kuasa hukum tergugat akan memberikan tanggapan terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Ya, saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu, saya mohon waktu 1 minggu untuk membuatnya, Yang Mulia. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu. Panitera 1 minggu diserang tanggal berapa? Tanggal 20 Desember 2021 Yang Mulia. Baik, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021 untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan jawaban gugatannya. Diberitakan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 0301-P-D-G-2021-PA Tanjung Karang hari Senin tanggal 13 Desember 2021 ditutup. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
dengan register perkara nomor 0301-PDT-G-2021-PA Tanjung Karang segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat? Siap, Majelis Hakim. Apakah saudara kuasa hukum tergugat? Ya, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang gugatan waris dengan nomor register perkara nomor 0301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Novia Adina Putri binti Alidaki selaku penggugat dengan Ferdinand Agraha bin Alidaki selaku tergugat pada hari Senin tanggal 20 Desember tahun 2021 dengan agenda sidang bacaan jawaban gugatan. Sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum, Majelis Hakim. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum, Majelis Hakim, jadi kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Baik, kalau begitu agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah, Majelis Hakim. Baik, silahkan dibacakan. Terima kasih. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 0301-PDT-G-2021-PA-TJK di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Chelsea Gabrielza SHMH selaku advokat pada kantor hukum Chelsea and Partner yang bertempat di Jalan Pulau Pisang Harapan Jaya nomor 4 Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan pemberi kuasa dari Ferdinand Agraha SARS selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021. Dengan ini perkenankanlah saya selaku kuasa hukum dari tergugat mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tertanggal 20 November 2021. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini. 2. Bahwa dalil gugatan penggugat mengalami kurang pihak, di mana dalam gugatan penggugat tidak mengikuti sertakan camat selaku pejabat pembuat akta tanah karena tergugat dalam memperoleh sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 3 tahun 2000 berdasarkan adat suku Lampung memiliki kewenangan atas tanah tersebut. Dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan penggugat mengalami kurang pihak. 3. Bahwa dalil gugatan penggugat mengalami kekaburan, bahwa apa yang diuraikan tidak jelas dan terang karena tidak menyebutkan secara tegas di mana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa berada. 4. Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, di mana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Dalam hal ini memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum adat dan hukum negara yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan para penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa semua yang tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara ini. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. 4. Bahwa telah dijelaskan pada pasal 176 kompilasi hukum Islam, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. 5. Bahwa telah dijelaskan pada pasal 189 ayat 2 KHI
Ketentuan tersebut pada ayat 1 tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana, apakah ada tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Ya, Majelis Hakim, saya akan memberi tanggapan dalam replik. Oleh karena itu, kami minta waktu 7 hari untuk menyiapkan replik. Baik, apakah kuasa hukum tergugat setuju dengan waktu yang diminta oleh kuasa hukum penggugat? Setuju, Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda 1 minggu. Baiklah, panitera 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 27 Desember 2021 Majelis Hakim. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan, yakni hari Senin tanggal 27 Desember tahun 2021, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk membuat replik. Diperintahkan kepada para pihak untuk hadir di waktu dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Baiklah, dengan mengucap alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan register perkara nomor 0301-P-G-2021-PA Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 ditutup. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Senin 20 Desember 2021 dengan register perkara nomor 0301-PDT.G-PA Tanjung 2021-PA Tanjung Karang segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap? Siap, Majelis Hakim. Apakah saudara kuasa hukum tergugat siap? Siap, Majelis Hakim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang gugatan waris dengan nomor register perkara 0301-PDT.G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Novia Adina Putri binti Aldaki selaku penggugat melawan Ferdinand Agra bin Aldaki selaku tergugat pada hari Senin 27 Desember 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum, Majelis Hakim. Baik, bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia, jadi kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baik, kalau begitu agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, Majelis Hakim. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Pada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 0301-PDT.G-2021-PA Tanjung Karang di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dengan hormat berkenaan dengan surat takisan dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan saya selaku kuasa hukum penggugat menanggapinya sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. 1. Bahwa eksepsi tergugat angka 2 menyebutkan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menggugat pejabat pembuat akta tanah adalah mengada-ada dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa PPAT tidak ada kepentingan hukum terkait dengan persoalan apakah tergugat akan menjual belikan tanah warisan. 2. Bahwa selain itu kedudukan PPAT dalam hal ini hanyalah membuat sertifikat tanah sebagaimana diminta klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa penggugat tidaklah kekurangan pihak dan karenanya sangat beralasan untuk dikesampingkan. Selanjutnya, bahwa eksepsi tergugat
Baret angka 3 pada pokoknya menyebutkan gugatan penggugat tidak jelas atau obscur libel dengan alasan karena penggugat tidak menyebutkan secara spesifik lokasi tanah warisan adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami baik mengenai posita maupun petitumnya. Berdasarkan alasan tersebut dan penjelasan penggugat di atas, jelas eksepsi tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum, karenanya mohon untuk dikesampingkan. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. 2. Bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. 3. Bahwa cerita yang dibangun oleh tergugat dalam jawabannya untuk meyakinkan majelis hakim bahwa akta notaris pengambilan nomor 03 tanggal 1 bulan 2 tahun 2000 adalah sah karena telah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional RI adalah keliru dan tidak beralasan hukum karena pendaftaran tersebut hanyalah administrasi belaka. 4. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna. Demikianlah tanggapan penggugat atas surat tangisan dan jawaban tergugat. Kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang diberikan, diucapkan terima kasih. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Apakah Anda akan mengajukan duplik atas replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Ya, Yang Mulia, dan oleh karena itu kami minta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah Anda setuju dengan waktu yang telah diminta oleh kuasa hukum tergugat? Setuju, majelis hakim. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu. Paling tidak 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 Januari 2022, majelis hakim. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin tanggal 3 Januari tahun 2022 di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan agenda sidang pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Dan kepada para pihak untuk hadir di waktu dan tanggal yang telah ditentukan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 0301-PDT-G-2021-PA Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 ditutup. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Senin 3 Januari 2022 dengan register perkara nomor 0301-PDT-G-2021-PA Tanjung Karang segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, apakah saudara kuasa hukum tergugat siap? Siap, majelis hakim. Kuasa hukum tergugat siap? Siap, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang gugatan waris nomor registrasi perkara nomor 0301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Novia Adina Putri binti Alidaki selaku penggugat dengan Ferdinand Agraha bin Alidaki selaku tergugat pada hari Senin tanggal 3 Januari tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Sampai saat ini belum juga ditemukan jalan perdamaian, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia, jadi kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Baiklah, kalau begitu agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Terima kasih majelis hakim. Kepada yang terhormat majelis hakim perkara
301-PDT-G-2021-PATJK di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Chelsea Gabriela Zesla SHMH selaku advokat pada kantor hukum Chelsea & Partner yang bertempat di Jalan Pulau Pisang Harapan Jaya nomor 4, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan pemberi kuasa dari Ferdinand Agraha SARS selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021. Dengan ini mengajukan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat tertanggal 20 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi, satu, bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi atau jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. Dua, bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, yang mana penggugat mencampur adukan dalil gugatan sengketa waris, perbuatan melawan hukum, dan keabsahan kepemilikan tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari dalil gugatan, oleh karenanya sangat beralasan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akwo berkenan menolak gugatan penggugat. Hal tersebut sejalan dengan putusan MA Republik Indonesia nomor 3097/SIP/1983 menegaskan dalil yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur. Dalam pokok perkara, satu, bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat dalam bagian eksepsi atau jawaban tergugat yang lalu mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini. Dua, bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dan repliknya pada tanggal 6/12/2021 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat. Tiga, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah tergugat sampaikan dalam jawaban atas gugatan penggugat. Empat, bahwa tanah yang diperoleh tergugat secara benar menurut hukum secara adat. Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima atau mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, satu, menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. Dua, menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Tiga, menerima jawaban dan duplik tergugat. Empat, menyatakan kepemilikan hak atas objek sengketa kepada tergugat adalah sah. Lima, membebankan biaya perkara kepada penggugat, atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bandar Lampung, 20 Desember 2021. Hormat saya, kuasa hukum tergugat Chelsea Gabriela Zesla SHMH. Baik, terima kasih. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak ada, majelis hakim. Baik, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik? Tidak, majelis hakim. Kami akan tetap pada dalil gugatan semula. Baik, sidang ditunda sampai 1 minggu. Baiklah, Panitera, tunggu dulu sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 Januari 2022, majelis hakim. Baik, sidang ditunda 1 minggu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 dengan agenda pembuktian untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan pembuktian. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti saksi agar para pihak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 0301-PDT-G-2021-PA Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 ditutup. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Senin 10 Januari 2022 dengan register perkara nomor 0301-PDT-G-2021-PA Tanjung Karang segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
penggugat siap? Siap Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat siap? Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang gugatan waris dengan nomor registrasi perkara nomor 0301 garing PDT-3 garing 2021 garing Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Novia Adina Putri binti Alidaki selaku penggugat melawan Ferdinand Agraha bin Alidaki selaku tergugat pada hari Senin 10 Januari tahun 2022. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Sampai saat ini belum juga ditemukan jalan keluar Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, jadi kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Baik, acara sidang pada hari ini adalah pemeriksaan pembuktian. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan alat bukti? Ya, majelis hakim, kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi. Bukti-bukti tertulis yang saya ajukan dalam persidangan ini berupa fotokopi akta-akta yang telah disegel, sudah kami persiapkan dalam 1 map beserta aslinya. Di antaranya akta kelahiran anak-anak almarhum Bapak Alidaki dan Ibu Yus Hartanti, sertifikat tanah, sertifikat rumah yang telah terjual, dan BPKB kendaraan. Baik, apakah saudara kuasa hukum tergugat juga akan mengajukan saksi dan bukti? Ya Yang Mulia, kami akan mengajukan 2 orang saksi majelis hakim. Baik, kuasa hukum penggugat harap maju ke depan untuk memperlihatkan alat-alat bukti tertulisnya. Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan maju untuk melihat alat-alat bukti tersebut. Silakan. Silakan. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, maka agenda akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara? Sudah majelis hakim, kami mempunyai 2 saksi untuk didengar keterangannya, yaitu saudara Wisya Dwi Alina Putri dan tetangga penggugat, yaitu Rosa Nofrisantika. Baik, kepada petugas khusus supaya memanggil para saksi dari penggugat. Kepada saudari Wica dan Rosa selaku saksi dari penggugat dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Pak Ketua. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa Pak Ketua. Baik, kepada saudari saksi harap maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Saudari saksi Wica, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari? Wica Dwi Alina Putri. Tempat lahir? Pemiling Bandar Lampung. Tanggal lahir? 15 Agustus 1996. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Baik, selanjutnya saudari saksi kedua. Siapa nama saudari? Rosa Nofrisantika. Tempat lahir? Lampung Barat. Tanggal lahir? 14 Januari 1995. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Baiklah, apakah saudari bersedia menjadi saksi penggugat untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Bersedia. Baiklah, karena saudari Wica Dwi Alina Putri dan Rosa Nofrisantika telah bersedia untuk menjadi saksi, maka sebelum saudari memberikan kesaksian, apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia. Apakah di antara saudari ada yang beragama selain Islam? Majelis hakim yang terhormat, saudari Wica Dwi Alina Putri dan Rosa Nofrisantika tidak ada yang beragama selain Islam. Baik. Kalau begitu silakan kepada para saksi maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Baik, saudari saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang benar
akan mengatakan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Silakan duduk kembali. Saksi pertama adalah Saudari Wica Dwi Adinda Putri kepada Saudari Rosa Nofrisantika untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Selanjutnya Saudari saksi akan dipanggil bergantian masuk ke ruang sidang. Disilakan. Baik, benar ya Saudari Wica Dwi Adinda Putri bisa berbahasa Indonesia dengan benar? Bisa Pak Hakim. Baik, apakah Saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Pak Hakim. Baik, apakah Saudari siap mengikuti persidangan? Ya Pak Hakim. Apakah Saudari saksi mengenal tergugat? Ya, saya mengenalnya. Apakah Saudari saksi mempunyai hubungan kekeluargaan atau hubungan kerja dengan tergugat? Tidak. Kalau begitu, apa hubungan Saudari Wica Dwi Adinda Putri dengan tergugat? Saya mantan ART di rumah almarhum Pak Alidaki. Baik, apakah Saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Tahu Majelis Hakim? Baik, silahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Majelis Hakim. Saudari Wica Adinda Putri, apakah Anda benar tinggal bersama tergugat di Jalan Hangdihi nomor 10 RT 2 RW 7 Ekandis? Benar. Berapa lama Anda menjadi ART Pak almarhum Alidaki dan Bu Lilis Hartanti? Saya cuma 6 bulan bekerja di sana. Ya sekitar bulan Mei sampai Oktober lah. Soalnya anak pertama yang bernama Mas Ferdinand jahat. Saya diperlakukan tidak baik di sana. Bagaimana frekuensi kehadiran almarhum Pak Alidaki di rumah? Frekuensi itu apa ya Bu? Ya maksudnya seberapa sering almarhum Pak Alidaki berada di rumah? Almarhum Pak Alidaki sangat jarang di rumah. Beliau orangnya sibuk banget. Apakah komunikasi almarhum Pak Alidaki dengan anak-anaknya terjalin dengan baik? Tidak begitu baik dengan anak pertamanya. Bahkan mereka kerap bertengkar hanya hal-hal kecil. Tapi komunikasi almarhum Pak Alidaki dengan anak keduanya bernama Banavia sangat harmonis dan baik. Saya rasa pertanyaan dari saya cukup, Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Silakan mengajukan pertanyaan kepada Saudari saksi Wica Dwi Adinda Putri. Terima kasih Yang Mulia Saudari saksi. Apa saja tugas Anda di rumah almarhum Pak Alidaki? Wah, banyak banget Bu. Saya dari menyapu halaman, menyiram tanaman, menyetrika, mencuci baju dan lain-lainnya. Apa Anda juga bertugas membukakan pintu atau mengangkat telepon? Ya, saya membuka pintu pagar yang selalu digembok. Tapi kalau mengangkat telepon saya tidak pernah. Almarhum Pak Alidaki terkadang almarhum Ibu Lili sendiri yang mengangkat telepon. Termasuk membukakan pintu dari Mbak Novia? Iya. Bagaimana tanggapan anak pertama almarhum Pak Alidaki ketika adiknya datang? Mas Ferdinand bersikap acuh pada Mbak Novia. Mbak Novia selalu ingin berbicara baik kepada Mas kakaknya, tapi Mas Ferdinand tidak memberikan respon yang baik. Memangnya bagaimana hubungan antara Pak Ferdinand dengan Bu Novia? Dari sebelum almarhum Pak Alidaki dan almarhum Ibu Lilis meninggal dunia, Mas Ferdinand memang selalu acuh terhadap adiknya. Sepertinya disebabkan rasa iri. Soalnya almarhum Pak Alidaki selalu memberikan perhatian lebih kepada Mbak Novia. Apakah dulu almarhum Pak Alidaki sering memberikan barang atau hadiah kepada Bu Novia? Sangat sering. Lalu apakah sering juga memberikan pemberian yang sama kepada Pak Ferdinand? Keberatan Majelis Hakim. Pertanyaan itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Keberatan Majelis Hakim. Pertanyaan saya memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Baik, keberatan kuasa hukum penggugat ditolak. Silahkan kuasa hukum tergugat untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, Saudari saksi, saya akan mengulangi pertanyaan saya. Apakah almarhum Pak Alidaki juga sering memberikan barang atau hadiah yang sama kepada Pak Ferdinand? Jarang, bahkan tidak pernah. Almarhum Pak Alidaki sangat sering memberikan hadiah kepada Mbak Novia. Mohon pertimbangan Majelis Hakim bahwa dari penjelasan saksi terdapat kesenjangan hubungan antara almarhum Pak Alidaki dengan anak pertamanya yaitu Bapak Ferdinand, dan dalam hal ini nampaknya Pak Ferdinand kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya. Terima kasih. Baik, saya rasa untuk saksi atas nama Wica Dwi Adinda Putri sangat cukup. Apakah saudari saksi bersedia untuk dipanggil kembali jika ada keterangan yang masih diperlukan? Ya, bersedia. Baik, bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? Kami akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan Majelis Hakim. Baik, bagaimana tanggapan kuasa hukum tergugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? Kami juga akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan yang mulia.
Baik, kalau begitu silakan saksi Wica meninggalkan ruangan sidang. Panitera diminta untuk memanggil kedua saksi. Saksi kedua. Kepada petugas khusus diminta untuk menghadirkan saksi Rosa Nofrisantika ke ruang sidang. Baik, selamat sore Nyonya Rosa Nofrisantika. Sore Majelis Hakim. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa Pak Hakim. Apakah saudari saksi mengenal penggugat? Kenal Pak Hakim. Baik, apakah saudari saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saudari penggugat? Baik, jadi apa hubungan saudari dengan tergugat? Saya tetangganya. Rumah saya kebetulan berada di sebelah kanan rumah almarhum Pak Ali Daki. Baik, apakah saudari tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Tahu Pak Hakim. Baik, apakah dari hakim anggota satu ini mengajukan pertanyaan? Ya, Hakim Ketua. Ya, silakan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Baik, Bu Rosa Nofrisantika, sudah berapa lama Anda mengenal keluarga almarhum Pak Ali Daki? Saya mengenal mereka sejak saya pindah di daerah tersebut. Saya pindah sekitar 5 tahun yang lalu, Bu. Untuk saya setelah pindah di sana, keluarga almarhum Pak Ali Daki sudah berada di daerah tersebut. Untuk jelasnya saya kurang tahu, Bu. Baik, apakah saudara mengetahui jika terjadi perselisihan antara Pak Ferdinand dengan Ibu Novia? Awalnya saya tidak tahu, Bu, tapi akhirnya saya tahu karena semenjak almarhum Pak Ali Daki meninggal, tidak lama dari itu Ibu Novia meninggalkan rumah. Sepertinya Ibu Novia tinggal di rumah almarhum Pak Ali Daki yang lain. Tapi untuk jelasnya saya tidak tahu, Bu Hakim. Baik, apakah saudara mengetahui dengan jelas penyebab Bu Novia meninggalkan rumah? Waduh, kalau itu saya kurang tahu, Bu Hakim. Tapi kata orang-orang sih karena warisan gitu. Baik, apakah sebelum Pak Ali Daki dan istri meninggal, kedua anak beliau tampak tidak akur? Ya, mereka memang tidak akur karena saya lihat Mas Ferdinand nampak tidak menyukai Mbak Novia. Baik, sepengetahuan saudari, bagaimana hubungan antara kedua anak beliau? Menurut penglihatan saya sih mereka emang tidak akur dari waktu Pak Ali Daki dan Ibu masih ada. Sampai akhirnya mereka sudah meninggal, mereka nampak tetap tidak akur. Bahkan Mas Ferdinand sering meninggalkan Mbak Novia di rumah sendirian sampai larut malam. Mungkin karena itu juga sih, Bu, Mbak Novia meninggalkan rumah. Cukup sekian pertanyaan dari saya, Hakim Ketua. Baik, apakah hakim anggota dua ini mengajukan pertanyaan? Tidak. Baik, kuasa hukum penggugat ingin mengajukan pertanyaan? Ya, Majelis Hakim, kami mempunyai beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Apakah Anda sering melihat penggugat Mbak Novia pergi datang ke rumah tergugat Pak Ferdinand? Sering, Bu. Seminggu bisa 2-3 kali berkunjung. Dari mana Anda tahu hal ini? Karena sebelum mengunjungi rumahnya, Mbak Novia mengunjungi rumah saya dulu, mampir di rumah saya, Bu. Apakah penggugat Mbak Novia diterima dengan baik oleh tergugat? Tidak. Selama Mbak Novia pergi mengunjungi Mas Ferdinand selalu mengacuhkan Mbak Novia. Pertanyaan dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dua? Ya, Yang Mulia. Silakan. Saudari saksi, tadi Anda bilang bahwa Anda sering melihat Bu Novia datang untuk menguji Pak Ferdinand. Apakah Anda yakin itu benar-benar Bu Novia? Saya yakin, Bu, karena seperti yang saya bilang tadi, sebelum mengunjungi rumah Mas Ferdinand, Mbak Novia mampir dulu di rumah saya. Apakah Anda sering bertemu dengan Pak Ferdinand? Tidak, karena Mas Ferdinand itu orangnya pendiam dan sombong, jadi jarang bersosialisasi dengan tetangganya. Baik, saya rasa cukup Majelis Hakim. Terima kasih. Baiklah, karena proses pemeriksaan bukti-bukti dari penggugat sudah selesai, maka beban pembuktian beralih kepada para pihak tergugat untuk mempertahankan semua dalilnya. Kalau begitu, silakan saksi Nyonya Rosa Nofrisantika untuk meninggalkan ruang sidang. Apakah saudara tergugat dalam sidang hari ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan sudah siap untuk menghadirkan bukti-bukti dalam persidangan hari ini? Ya, Majelis Hakim, kami telah siap dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi ke dalam persidangan hari ini. Baiklah, jika begitu sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian dari tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-buktinya? Sudah, Majelis Hakim, kami mempunyai 2 orang saksi, yaitu Indah Fitriani sebagai perawat almarhumah Ibu Lilis, kemudian Pak Atala Yusran Rizky Gusman selaku ketua RT. Baik, kepada petugas khusus supaya memanggil para saksi dari tergugat.
Saudara saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah siap Yang Mulia. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa. Kepada saudara saksi, harap maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baiklah, karena saudari Indah dan saudara Atala telah bersedia untuk menjadi saksi, maka sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, apakah di antara saudara saksi ada yang beragama selain Islam? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu silakan kepada para saksi maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Baik, silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang benar, akan mengatakan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup, silakan duduk kembali. Saksi yang pertama adalah saudari Indah Fitriani. Silahkan untuk saudara Atala untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu. Selanjutnya saksi akan dipanggil kembali bergantian masuk ke ruang sidang. Silahkan. Baik, saudari saksi Indah Fitriani. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudari bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Baik, apakah saudari mengenal tergugat? Mengenal Yang Mulia. Apakah saudari saksi mempunyai hubungan keluargaan atau hubungan kerja dengan tergugat? Tidak Yang Mulia. Jadi apa hubungan saudari? Saya adalah perawat dari almarhumah Ibu Lilis. Yang tidak lain adalah orang tua dari saudara tergugat dan penggugat. Apakah saudari mengerti mengapa dipanggil dalam persidangan hari ini? Mengerti Yang Mulia. Baik, apakah dari hakim anggota 1 ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Apakah hakim anggota 2 ingin mengajukan pertanyaan? Iya, Yang Mulia. Ya, silahkan. Saudari Indah Fitriani, sudah berapa lama Anda bekerja merawat almarhumah Ibu Lilis? Kurang lebih 5 bulan. Sepengetahuan saudari, bagaimana hubungan kedua anak almarhumah? Saya kurang tahu jelas akan hal itu, tapi sepengetahuan saya hubungan mereka baik-baik saja. Cukup sekian pertanyaan saya, Ketua. Baik, silahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara saksi Anda pernah melihat almarhum Ibu Lilis dan almarhum Pak Alidaki mendapat tekanan dari anak pertamanya atau tergugat? Tidak. Bagaimana kondisi psikologis almarhum Pak Alidaki ketika menyampaikan petuah terakhirnya kepada tergugat? Waktu itu dalam keadaan baik dan emosinya sangat stabil. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya, Majelis Hakim. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi Indah Fitriani. Terima kasih Yang Mulia. Apakah Anda sedang berada di samping almarhum ketika beliau menyampaikan pesan terakhirnya kepada tergugat tentang harta warisan? Ya, waktu itu saya ada di samping almarhumah Ibu Lilis karena kebutuhan saya adalah sebagai perawat beliau. Apa yang Anda dengar saudari? Waktu itu saya mendengar almarhum Pak Alidaki berpesan kepada Mas Ferdinand selaku anak pertama untuk mengurus harta peninggalannya yaitu berupa rumah, kebun dan sebagainya, dan meminta agar mengurus harta tersebut bersama adiknya yaitu Mbak Novia, dan berpesan juga untuk tidak menjual harta tersebut kecuali dalam keadaan mendesak. Dan waktu itu juga pernah sempat berpesan kepada Mas Ferdinand meminta maaf karena beliau terlalu keras terhadapnya. Baik, saya rasa cukup Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi? Kami akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan Yang Mulia. Baik, bagaimana tanggapan kuasa hukum tergugat terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi? Kami juga akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan saksi Indah Fitriani untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada petugas khusus diminta untuk menghadirkan saksi Atala ke ruang sidang. Baik, selamat pagi saudara Atala. Pagi Yang Mulia. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Bisa. Baik, apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Baik, apakah saudara mengenal tergugat? Iya, saya mengenal Yang Mulia. Baik.
Apakah saudara saksi mempunyai hubungan kekeluargaan atau hubungan kerja dengan tergugat? Tidak, Yang Mulia. Jadi apa hubungan saudara dengan tergugat? Kebetulan saya di sini sebagai ketua RT, Yang Mulia. Baik, apakah saudara tahu dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Baik, apakah dari hakim anggota 1 ingin mengajukan pertanyaan? Apakah dari hakim anggota 2 ingin mengajukan pertanyaan? Baik, sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan dari kuasa hukum tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda akan mengajukan pertanyaan? Ya, Yang Mulia. Silakan Anda mengajukan pertanyaan. Ya, saudara saksi, apakah Anda tahu keseharian tergugat? Iya, saya tahu. Mas Ferdinand itu orangnya baik. Walaupun sering tidak mengumpul dengan warga, tapi setidaknya dia sering memberi bantuan kepada warga. Apakah sejak ditinggal orang tuanya, Bu Novia dan Pak Ferdinand tidak lagi tinggal bersama? Iya. Apakah mereka sempat membicarakan sesuatu ketika Anda sedang berada di sana? Waduh, perihal itu saya kurang tahu, Bu. Soalnya mereka ketika saya di sana mereka tidak membahas perihal itu. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih majelis hakim. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi tergugat 2? Ada majelis hakim. Silakan ditanyakan. Terima kasih majelis hakim. Seberapa jauh rumah Anda dengan rumah almarhum Pak Alidaki? Sekitar 5 rumah dari rumah saya. Bila rumah Anda jauh dengan rumah almarhum Pak Alidaki, bagaimana Anda tahu bahwa Bu Novia sering datang ke rumah mengunjungi Pak Ferdinand? Jadi gini, Bu, karena di daerah saya tamu walaupun sanak saudara maupun keluarga wajib lapor dengan saya untuk mengunjungi rumah tersebut. Apakah Anda pernah melihat pertengkaran antara Pak Ferdinand dan Bu Novia? Saya tidak tahu perihal itu. Terima kasih majelis hakim. Saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Baik, bagaimana tanggapan kuasa hukum penggugat terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi? Kami akan memberikan tanggapan dan kesimpulan yang mulia. Baik, bagaimana tanggapan kuasa hukum tergugat terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi? Kami juga akan memberikan tanggapan dan kesimpulan yang mulia. Baiklah, kepada saksi Atala silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan ambil identitas Anda. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu dari sekarang. Baik, Sarah, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? 13 Januari 2022 ya Mulia. Baik, sidang ditunda sampai tanggal 17 Januari tahun 2022 di Peradilan Agama yang sama dengan agenda pembacaan putusan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa upaya perdamaian masih tetap ada. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada tanggal yang telah ditentukan. Dengan mengucapkan alhamdulillah, sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata dengan registrasi perkara nomor 0301-PDT.G/2021 Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 ditutup. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang Senin 13 Januari 2022 dengan registrasi perkara nomor 0301-PDT.G/2021 Tanjung Karang segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat siap? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat siap? Siap yang mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alidaki selaku tergugat. Pada hari Senin 13 Januari tahun 2022, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum majelis hakim. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian? Belum majelis hakim, jadi kami mohon sidang untuk tetap dilanjutkan. Baik, sesuai agenda pada hari ini adalah membaca putusan. Kepada para pihak dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan dengan baik isi putusan ini. Baik, silakan disimak isi putusan yang saya bacakan. Putusan:
nomor 0301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadil perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang telah dijatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang telah diajukan oleh Novia Adna Putri, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan nomor 9 Sukabumi, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut penggugat. Berdasarkan surat kuasa idensial tertanggal 17 November tahun 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Agama Tanjung Karang pada tanggal 20 November tahun 2021 dengan nomor register nomor 0301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sintami Agustian SHMH, advokat atau kuasa hukum di kantor hukum Sintami Agustian and Partner yang bertempat tinggal di Jalan Pulau Legundi nomor 05 Sukarame, Kota Bandar Lampung, melawan Ferdinand Agra, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan arsitek, bertempat tinggal di Jalan Hangdihi nomor 10 Waikandis, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Berdasarkan surat kuasa tersebut tertanggal 17 November tahun 2021 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 20 November tahun 2021 dengan nomor register nomor 0301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Chelsea Gabriela Zaswa SHMH sebagai advokat atau asisten advokat pada kantor hukum Chelsea and Partner yang bertempat tinggal di Jalan Pulau Pisang, Harapan Jaya, Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas, menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat agar berdamai dan menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan. Namun, usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 RBG, mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan penggugat sebagian. Yang kedua, memutuskan perkara nomor 0301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Tanjung Karang dituntaskan. 2. Menetapkan tergugat tidak sepenuhnya bersalah telah menjual rumah karena tergugat dalam keadaan terdesak. Ketiga, menetapkan pembagian waris sesuai dengan perhitungan ilmu faraid, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan 2:1. Maka dalam hal ini hasil penjualan rumah sepenuhnya menjadi milik tergugat dengan ketentuan tergugat tidak lagi mendapatkan hak waris selain itu. Yang keempat, menetapkan harta-harta yang tersisa seperti sawah dan kendaraan sepenuhnya menjadi hak milik penggugat. Yang keempat, membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.746.000. Dengan putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 oleh kami Ketua Majelis Hakim Dr. Bayu Aji Setiawan SHMH, Hakim Anggota 1 Dr. Nadia Halimatus Sa'diah SHMH, dan Hakim Anggota 2 Dr. Izul Haq Ramadan SHMH, dibantu oleh Panitera Rati Wahyuni SHMH. Putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat 1. Ketua Majelis Dr. Bayu Aji Setiawan SHMH, Hakim Anggota 1 Dr. Nadia Halimatus Sa'diah SHMH, Dr. Izul Haq Ramadan SHMH. Baiklah, saudara kuasa penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti, Majelis Hakim. Baik, apakah menerima putusan ini? Kami menerima putusan Majelis Hakim. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah saya bacakan? Mengerti, Majelis Hakim. Baik, apakah menerima putusan ini? Kami akan pikir-pikir dulu, Majelis Hakim. Baik, kepada pihak yang merasa keberatan dengan putusan ini, dapat mengajukan banding dan tenggang waktu yang sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan waris dengan registrasi perkara nomor 0301-PDT-G-2021 Tanjung Karang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 ditutup. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.